Kita sering membuat to-do list dalam keseharian kita. Bahkan ada yang sudah membuat plan tersebut sehari atau bahkan seminggu sebelumnya. Lalu, bagaimana pembuatan to-do list yang sudah kita buat selama ini? Apakah sudah efektif? Ternyata ada teknik lain yang membawa to-do list ke level selanjutnya, yaitu time blocking. Nah, kita perlu tahu dulu nih, apa yang disebut dengan time blocking. Time blocking adalah teknik manajemen waktu. Bagaimana cara manajemen waktunya? Yaitu dengan cara membagi waktu yang kita miliki menjadi berbagai blok kecil. Maksudnya gimana ya? Oke, jadi pada setiap blok waktunya, kita diharuskan untuk mengerjakan tugas spesifik atau sekumpulan tugas hingga selesai. Dalam time blocking, memprioritaskan tugas adalah kuncinya. So, alasan sederhana mengapa time blocking efektif. Itu karena kita, sebagai manusia, membutuhkan sebuah pembatas dalam mengerjakan sesuatu. Jika tidak, kita akan terjerumus ke sebuah lubang yang bernama Parkinson Law, atau sebuah konsep bahwa waktu penyelesaian sebuah tugas akan mengikuti waktu yang tersedia. Sederhananya seperti ini. Biasanya, jika kita mendapat tugas dari atasan kita dengan deadline waktu 3 hari, maka pekerjaan tersebut juga akan selesai dalam waktu 3 hari. Kalau tugas yang sama diberikan dengan deadline yang lebih lama, misalnya 7 hari, maka tugas tersebut juga akan selesai dalam waktu 7 hari. Nah, jika kita mengizinkan diri kita untuk mengerjakan tugas tersebut selama waktu yang diberikan, secara psikologis nih, pekerjaan tersebut terkesan lebih rumit, sehingga pada akhirnya membuat kita percaya, bahwa memang pekerjaan tersebut membutuhkan waktu lama untuk diselesaikan. Itu kenapa kita menggunakan yang namanya time blocking, untuk menunjang pekerjaan kita sehari-hari. Time blocking juga membantu kita untuk fokus terhadap suatu tugas pada satu waktu. Dan jika dilakukan, hal ini 80% jauh lebih produktif dibandingkan dengan membagi perhatian kita ke dalam beberapa tugas. Teknik time blocking ini memastikan kita juga untuk memiliki waktu untuk setiap tugas yang harus kita kerjakan, sehingga kita bisa mengatur jadwal yang kita miliki agar tidak saling bertabrakan. Tentunya ada berbagai manfaat yang bisa kita dapat dengan menggunakan teknik ini. Yang pertama, membantu kita fokus dalam bekerja. Time blocking membuat kita menjadwalkan waktu spesifik untuk mengerjakan satu tugas tunggal, sehingga kita akan lebih mudah mengerjakan sebuah tugas besar dengan membaginya menjadi berbagai tugas kecil. Yang kedua, membantu kita mengerjakan tugas-tugas kecil yang rutin. Terkadang tugas-tugas kecil seperti membalas email atau menyelesaikan berkas tertentu, itu dapat menyita hampir setengah hari dari pekerjaan kita. Akibatnya kita kesulitan untuk mengerjakan tugas yang lebih penting. Sehingga kita bisa menggabungkan berbagai tugas yang serupa dalam satu blok waktu yang sama dan tentunya bekerja menjadi lebih efisien. Yang ketiga, membuat kita lebih sadar terhadap waktu yang kita gunakan. Melakukan manajemen waktu dapat menjadi sebuah tantangan sendiri tentunya. Terkadang sulit untuk mengestimasikan waktu yang dibutuhkan untuk sebuah tugas, sehingga gak jarang waktu kerja kita menjadi tidak efisien. Nah, ini tentunya akan membuat kita menjadi lebih asertif, menerima atau menolak pekerjaan yang bisa atau tidak bisa kita lakukan. Yang keempat, tentunya membantu kita menyelesaikan pekerjaan. Jadwal yang tertata akan membuat pekerjaan kita menjadi lebih efisien. Melalui teknik ini, kita dapat melihat progres dari setiap pekerjaan kita, dan tentunya dapat melakukan follow up dengan cepat ketika ada pekerjaan yang tidak selesai. Oke, sampai di sini kita sudah paham kan time blocking itu apa dan mengapa hal tersebut menjadi efektif. Nah, dalam memulainya, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Ini dia tipsnya yang bisa membantu kamu dalam memulainya. Yang pertama, mulailah dengan prioritas yang paling penting. Kita harus identifikasi apa yang perlu kita lakukan atau kita selesaikan di hari ini maupun minggu ini. Cari tahu dulu nih, apa tugas yang paling penting atau yang paling memberikan progres paling signifikan pada goal kita. Yang kedua, setelah mengetahui apa yang menjadi prioritas, kita bisa mulai membuat time blocking sesuai dengan kebutuhan kita. Sebaiknya, kita tidak langsung mulai dengan blokir waktu untuk tugas kita. Mulailah dengan memblokir waktu untuk tugas-tugas yang sudah menjadi rutinitas kita. Apa sih sebenarnya rutinitas kita di pagi hari? Lalu apa yang kita lakukan setelah pekerjaan selesai? Nah, mungkin ini terlihat sepele ya, tetapi sebenarnya akan membantu kita menjaga work-life balance kita. Yang ketiga,
Setelah mengatur jadwal untuk semua prioritas pribadi, langkah selanjutnya yaitu dalam time blocking adalah mengatur jadwal untuk pekerjaan. Kita bisa memulainya dengan blokir jadwal untuk mengerjakan tugas-tugas penting terlebih dahulu. Cara ini akan memberi kita cukup waktu untuk mengerjakan tugas tersebut, sehingga waktu yang cukup ini akan membuat kita bekerja secara fokus dan efisien. Setelah tugas-tugas penting yang menjadi prioritas terjadwal, saatnya kita menyisihkan waktu untuk mengerjakan berbagai tugas kecil. Ini termasuk dengan membalas email atau menerima panggilan telepon atau hal-hal lainnya. Nah, memilih waktu khusus untuk menyelesaikan tugas tersebut akan membantu kita lebih fokus ketika bekerja. Tidak akan ada lagi email yang terlewatkan karena kita sudah memiliki waktu khusus untuk memeriksa inbox email kita. Kemudian yang kelima, setelah semua tugas terjadwal, saatnya mulai menyesuaikan dengan keseharian kita. Dan kita bisa mulai dengan menyesuaikan jadwal tersebut dengan list to do yang sudah kita buat di hari itu. Manajemen waktu yang baik sangat penting untuk work-life balance kita. Nah, yang terakhir, time blocking tidak akan bekerja jika kita terlalu optimis dengan jadwal atau waktu yang kita miliki. Kita harus realistis dalam melakukannya. Kenapa? Karena pasti selalu ada hal-hal yang di luar dari kemampuan kita. Misal, ada meeting mendadak di tengah-tengah blok fokus gitu ya. Kita harus tetap mengikuti meeting namun juga tidak mau mengganggu dari time blocking yang sudah kita buat sebelumnya. Jika situasi semacam ini sering terjadi, maka kita harus mengantisipasi dengan menyediakan blok waktu fleksibel, di mana blok waktu ini bisa kita gunakan untuk melanjutkan tugas yang terganggu karena hal-hal yang tidak terduga sebelumnya. So, bagi yang belum pernah membuat to-do list, yuk buruan kita coba praktekin untuk menjaga work-life balance kita. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat. Akhir kata, saya Yesi dari HLC. Salam perubahan.